Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha dari SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3? Hari ini Ustaz Hendra sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semua dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Tapi supaya kita diberi kemudahan, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, zaman dahulu sudah ada kaum yang mampu membangun istana-istana besar dari batu, tanpa mesin dan tanpa bantuan teknologi yang canggih. Mereka mampu membuatnya dengan kekuatan tubuh yang Allah berikan kepada mereka. Namun Allah hancurkan istana beserta kaumnya yang ingkar kepada Allah. Apakah kalian pernah mendengar kisahnya? Siapakah mereka? Mengapa mereka dihancurkan? Perbuatan apa sih yang mereka lakukan sehingga Allah marah? Ayo sekarang anak semua boleh saksikan dan dengarkan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Selamat menyaksikan. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu, keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira. Mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka.
Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, sekarang kita semua sudah banyak sekali mengetahui tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Ayo anak-anak semua, selanjutnya pada kegiatan ayo rumuskan. Mari tuliskan poin-poinnya saja tentang kisah Nabi Saleh berdasarkan gambar yang ada di buku Panduan Belajar Pendidikan Agama Islam halaman 61. Ayo lakukan dengan semangat. Selanjutnya, pada kegiatan ayo presentasikan, kalian semua boleh membacakan kembali poin-poin yang sudah kalian tulis di halaman 61 di hadapan ayah bunda kalian semua. Kalian semua pasti bisa melakukannya. Di kegiatan ayo aplikasikan, anak-anak semua boleh minta pendampingan ayah bundanya untuk mengerjakan latihan soal halaman 64 sampai 65 di buku Panduan Belajar Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, kita semua sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan tentang kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Keteladanan apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Iya, benar sekali, yaitu tentang sabar. Sabarnya Nabi Saleh. Jika kita sabar, kita akan disayangi oleh teman, guru, dan orang tua. Sungguh indahnya jika kita bisa bersabar. Ayo kita semua mari dari sekarang selalu belajar bersabar. Nah, dari kisah Nabi Saleh ini diceritakan kepada kita agar itu menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW agar dapat berpikir dan mengambil hikmahnya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Saleh ini. Marilah sama-sama kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.